Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar banding PSM diterima, hukuman Judan diringankan. Kabar terbaru datang dari kubu PSM Makassar. Klub asal Sulawesi Selatan itu resmi mengumumkan hasil banding atas hukuman berat yang dijatuhkan kepada bek asing mereka, Yuran Fernandes. Lewat akun media sosial resmi pada Sabtu 17 Mei 2025, PSM menyampaikan bahwa Komite Banding PSSI telah mengoreksi sanksi terhadap Yuran. Hukuman larangan beraktivitas di lingkungan sepak bola Indonesia yang semula dijatuhkan selama 12 bulan, kini dipangkas menjadi hanya 3 bulan saja. Komite Banding menilai bahwa Yuran Fernandes tetap bersalah karena melakukan pelanggaran disiplin berupa tindakan mendiskreditkan keputusan perangkat pertandingan. Namun, sanksi 12 bulan larangan aktivitas dianggap terlalu berat. Akhirnya, Komite Banding memutuskan hukuman dikurangi menjadi 3 bulan saja. Sanksi denda sebesar 25 juta yang semula dijatuhkan Komdis PSSI tetap dipertahankan. Arema FC pasrah dihukum Komdis akibat ulah supporternya. Arema FC dijatuhi 2 sanksi dari Komdis PSSI akibat pelemparan bus Persik Kediri usai pertandingan di pekan ke-32 BRI Liga 1. Sanksi pertama berupa denda 20 juta, yang kedua harus menggelar pertandingan tanpa penonton sebanyak 1 kali. Manajemen merasa insiden ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh pihak terkait, termasuk Panpel, klub, Aremania, dan pihak keamanan secara keseluruhan. Tidak hanya menyoroti internal klub dan supporter, tetapi juga menaruh harapan kepada pihak kepolisian. Arema FC memohon agar kepolisian melakukan evaluasi terhadap pola pengamanan dan penertiban, terutama di area zona 4 atau di luar stadion. Pasalnya, sampai sekarang polisi belum bisa menangkap pelaku pelemparan. Gilson out, Persebaya dekati gelandang Madura. Performa buruk Gilson Costa bersama Perseba Surabaya membuat posisinya terancam digantikan musim depan. Dari 22 laga yang dijalani, gelandang asing itu belum menyumbang satupun gol maupun assist. Catatan minor tersebut menjadi alasan kuat manajemen Green Force dikabarkan bakal mendepaknya usai Liga 1 musim ini berakhir. Terlebih, tekanan dari bonek mania terus menguat segera mendepak sang pemain. Nama yang santer disebut bakal mengisi posisi Costa adalah gelandang Madura United, Jordi Wegremen. Pemain kelahiran Den Haag Belanda itu kabarnya masuk radar Perseba Surabaya untuk Liga 1 musim depan. Namun bukan perkara mudah untuk menggait pemain berusia 26 tahun ini. Wegremen juga dilaporkan diminati oleh sejumlah klub dari Liga 1 lainnya yang siap menyodorkan tawaran lebih tinggi. Terindikasi mafia, Jakmania kecewa peluang Gustavo versus PSS. Pertandingan sengit mempertemukan PSS dan Persija Jakarta. Skor akhir 2-1 untuk kemenangan Laskar Sembada berkat gol di menit-menit akhir Chirino. Sejatinya sebelum gol Marcelo Chirino terjadi, Persija berpeluang besar membalikkan keadaan terlebih dahulu melalui Gustavo Almeida. Alan Bernandon, kiper yang saat itu maju untuk menyambut skema set piece corner kick, kalah cepat ketika Persija mampu mengintersep bola dan melakukan serangan balik. Anehnya, Gustavo Almeida yang mendapatkan bola dari sisi kanan lini tengah Persija justru tak melesatkan sepakan keras secara langsung, gejala yang menganga ditinggal oleh Alan. Justru top skor Persija Jakarta itu melakukan dribble ke samping yang malah bolanya menjauh dan keluar dari lapangan, padahal dirinya tak diganggu lawan. Hingga akhirnya kesempatan gol gagal terrealisasi, malah Persija Jakarta kebobolan oleh Marcelo Chirino. Netizen banyak yang curiga dan menduga hal ini termasuk ulah mafia. Wasit pun tidak menit pelit panjang walaupun waktu perpanjangan sudah lebih dari 9 menit. Dan gol PSS lebih dari waktu normal. Ricky Nelson singgung ulah fans yang ganggu jalannya pertandingan. Pelatih caretaker Persija Ricky Nelson mengungkapkan kekecewaannya terhadap jalannya laga. Menurutnya, Macan Kemayoran sedang tampil baik sebelum laga terhenti akibat insiden di tribun.
Ia menilai momentum permainan timnya terganggu hingga akhirnya harus menerima kekalahan di menit-menit akhir. Secara tempo, permainan terganggu, harus terhenti di menit ke-79. Kita sedang dalam momen bagus dan berhenti. Itu membuat menurun dari fisikal, tutur Ricky. Setelah pertandingan dilanjutkan, Ricky menyebut timnya kesulitan kembali menemukan ritme permainan. Gangguan teknis seperti papan skor yang mati juga membuat konsentrasi tim sedikit terpecah. Menurut Ricky, sejumlah pelanggaran yang terjadi setelah pertandingan dilanjutkan turut mempengaruhi fokus para pemainnya, terutama di detik-detik krusial. Sementara itu, Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho juga tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Meski enggan berkata banyak, raut wajahnya sudah cukup menggambarkan kekecewaan terhadap kondisi pertandingan yang sangat tidak ideal. Garuda Calling, ini daftar pemain timnas yang dipanggil Patrick Kluivert. Pasukan Merah Putih dijadwalkan menjamu China pada 5 Juni sebelum bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni. Kedua pertandingan tersebut akan menentukan nasib Indonesia di grup C. Mayoritas nama-nama yang sudah menjadi tulang punggung tim tetap dipertahankan oleh pelatih Patrick Kluivert. Kita mulai dari penjaga gawang, ada Martin Paes dari FC Dallas, Amerika Serikat. Kemudian Emil Audero dari Palermo, klubnya Italia. Kemudian ada Hernando Ari, Persebaya Surabaya. Next ada Nadeo Argawinita dari Borneo FC. Dan yang terakhir ada Reza Arya Pratama dari PSM Makassar. Pindah ke sektor belakang ada Jait Ses Venezia, Italia. Kemudian ada Rizky Ridho Persija Jakarta, Justin Hubner dari Wolverhampton, Inggris. Next ada Jordi Amat dari Johor Darul Tazim, Malaysia. Dan Mesilgers FC Twente dari Belanda. Lanjut ke lini tengah ada Tom Haye, Almere City, Belanda. Kemudian Ricky Kambuaya dari Dewa United, Marcelino Ferdinand dari Oxford United, Inggris, Irfan Jenner dari FC Utrecht, Belanda, Joe Palupesi dari Lommel SK, Belgia, dan Nathan Joaon dari Swansea City, Inggris. Beralih ke sayap kanan ada Jakob Sayuri, Malut United. Ada juga Kevin Dix, FC Copenhagen, Denmark. Ada juga Sandy Walsh dari Yokohama F Marinos, Jepang. Lanjut ada Eliano Reinders dari PEC Zwolle, Belanda. Dan Asnawi Mangko Alam dari Port FC, Thailand. Pindah ke sektor sayap kiri ada Yance Sayuri, Malut United. Next ada Kelvin Verdong, Nijmegen, Belanda. Dan James Go Ahead Eagles, Belanda. Sain Patinama tanpa klub. Dan Pratama Arhan Bangkok United, Thailand. Beralih ke sektor penyerangan nih, ada Ole Romeni, Oxford United, Inggris. Ada juga Egy Maulana Fikri, Dewa United. Kemudian Rafael Strike, Brisbane Roar, Australia. Dan ada Stefano Lillipali dari Borneo FC. Kemudian ada dua striker lokal, Ramadan Sananta dari Persis Solo dan juga Septian Bagaskara dari Dewa United. 5 pemain yang kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Patrick Kluivert memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei. Dari daftar tersebut terselip 5 nama yang kembali mendapatkan panggilan. Kelima pemain ini berkesempatan untuk merasakan lagi nikmatnya mengenakan seragam timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia. Siapa saja? Nah, yang pertama ada Yance Sayuri. Yance untuk pertama kalinya dipanggil ke skuad Garuda di era kepelatihan Patrick Kluivert. Yang kedua ada Jakob Sayuri. Saudara kembar dari Yance ini juga kembali mendapatkan panggilan. Jakob tidak dipanggil oleh Kluivert pada FIFA Matchday Maret 2025 untuk menghadapi timnas Australia dan Bahrain. Yang ketiga ada Stefano Lillipali. Pemain satu ini sudah absen dari timnas Indonesia hampir 1 tahun. Lillipali pun comeback ke tim Merah Putih usai namanya tertera di daftar panggilan Kluivert. Yang keempat ada Reza Arya. Kiper PSM ini memang tampil bagus setiap admin menonton pertandingan PSM. Jadi secara pribadi admin sangat setuju Reza dipanggil.
Semoga bisa bersaing dengan kiper lainnya. Yang terakhir ada Asnawi Mangku Alam. Pemain satu ini memang diprediksi akan mendapatkan panggilan pada Juni 2025. Selain punya menit bermain yang banyak di Port FC Liga Thailand, Asnawi juga menjadi opsi di posisi bek kanan. Penyebab Patrick Kluivert tak panggil Ragnar Oratmangun. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tak memanggil Ragnar Oratmangun ke Timnas Indonesia untuk menghadapi Timnas China dan Timnas Jepang. Warganet pun bertanya-tanya dengan keputusan itu. Absennya Ragnar tentu menjadi pertanyaan tersendiri, sebab pesepak bola berusia 27 tahun tersebut selama ini jadi andalan dengan 2 gol dari 10 penampilan di Timnas Indonesia. Besar kemungkinan Ragnar masih belum pulih benar akibat infeksi virus yang dideritanya. Pemain kelahiran OS itu sudah absen membela FC Dender sejak Maret 2025. Ketiadaan Ragnar membuat Kluivert memanggil Stefano Lillipali. Pesepak bola Borneo FC itu tampil cukup impresif di Liga 1 dengan koleksi 5 gol dan dari 22 pertandingan. Misteri pemain Persib lagi-lagi tak dipanggil ke Timnas. Keberhasilan Persib Bandung meraih back-to-back juara Liga 1 nyatanya tak serta-merta membuat para pemainnya mendapatkan panggilan Timnas Indonesia. Sampai saat ini masih tak ada punggawa Pangeran Biru yang dipanggil skuad Garuda. Sebanyak 32 nama telah mendapatkan panggilan Timnas Indonesia untuk periode FIFA Matchday Juni 2025. Tercatat pemain-pemain tersebut berasal dari berbagai klub, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun ironinya, tak ada satupun pemain Persib yang dipanggil. Padahal Persib Bandung sangat superior di kompetisi tanah air. Apa yang terjadi jelas cukup mencuri perhatian. Apalagi ini bukan kali pertama Persib tanpa wakil di Timnas Indonesia, melainkan sudah 3 periode beruntun di mana tak ada punggawa Pangeran Biru dalam skuad Garuda. Jangankan memanggil pemain Persib, staf pelatih Timnas saja bahkan tak pernah memantau permainan atau pemain Persib secara langsung. Mereka malah memilih menonton pertandingan tim papan tengah versus tim papan bawah. Ini sungguh janggal. Menurut admin sih, ini sudah jadi misteri ilahi. Bukan fan Persib, tapi setidaknya pemain seperti Beckham Putra, Edo Febriansyah, Adam Alis hingga Mark Locke setidaknya pantas ikut TC di Bali. Ini benar-benar sungguh membagongkan. Highlight dari Liga 1 dan klasemen sementara. Arema FC berhasil menahan PSPS Biak di kandangnya Papua dengan skor 2-2. Laga berjalan alot di pertandingan ini. Sementara itu pertandingan yang sangat penting, Semen Padang gagal meraih 3 poin setelah ditahan imbang oleh Persik Kediri. Atas hasil ini, zona degradasi atau 2 tim yang akan degradasi akan ditentukan di pekan terakhir. Barito lawan Semarang, kemudian ada Semen Padang lawan Arema, dan ada PSS lawan Madura United away semua. Dan usai pertandingan Semen Padang versus Persik Kediri nih, Andre Rosidare langsung menyenggol Arema nih di momen Piala Presiden 2017. Ada yang ingat gak guys kejadian itu guys? Dan berikut ini klasemen sementara ya. Kita tidak menunggu hasil pertandingan Persebaya versus Borneo FC karena hasil kedua tim ini tidak berpengaruh untuk zona degradasi ya guys. Kita update besok lagi. Dan seperti ini untuk zona papan bawah. Lanjut kita ke zona degradasi nih. Fokus ya zona degradasi ya. Ada Semen Padang, PSS Sleman, dan Barito Putra. Ini kalian bisa lihat. Kalau Semen Padang imbang aja, ini PSS Sleman dan Barito udah bisa dipastikan degradasi guys. Kayak gitulah hitung-hitungannya intinya. Jadi PSS dan Barito berdoalah kepada Arema.